Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-7, musim ketiga dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video ini seperti biasa kita akan membahas soal yang dikirimkan oleh pelanggan. Tapi sebenarnya soal ini ya, karena dia itu tipenya sama tapi ada banyak soal, saya rasa kita jadikan satu video aja ya, bahasnya sekaligus, dan kita nggak bahas yang lain lagi. Jadi kalau kalian merasa pernah mengirimkan soal dengan tipe serupa, ya kita nggak akan bahas yang lain ya, karena cara mengerjakannya pun kurang lebih sama. Kita punya dua pengirim, ada anonim, doakan di tahun ini aku lulus UTBK 2026, udah capek gap year. Terima kasih ya untuk soal yang dikirimkan, dan semoga untuk anonim bisa lulus dan diterima di tempat yang diinginkan untuk UTBK tahun ini. Berikutnya dari Yaya Yabes Upfill, mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya. Kak Surya semoga sehat selalu. Mungkin dari beberapa soal ini bisa dipilih beberapa yang menarik. Menurutku nomor 17-20 lumayan enak untuk dibahas. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga untuk soalnya. Seorang dokter gigi membuat penyekat ruangan dari kaca berbentuk persegi yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap kaca berukuran 65 x 65 cm dan dipasang dengan bingkai logam di antara kaca-kaca tersebut dengan lebar 8 cm. Jika banyaknya kolom adalah 4 buah dan terdapat X kaca dalam setiap kolom, serta Fx menyatakan luas penyekat dalam meter persegi, maka bentuk fungsi Fx itu berapa? Kita garis bawahi dulu yang penting ya. Di sini ada ukurannya, katanya 65 x 65, jadi ini kacanya yang warna biru, persegi ya. Terus akan dikelilingi oleh bingkai logam 8 cm. Jadi yang warna abu-abu ini adalah bingkai logamnya. Jarak dari kaca paling luar ke bingkai logam paling luar itu 8 cm ya. Dan kita disuruh nyari luas, tapi ketika katanya ada kolom 4 buah dan masing-masing kolom itu X kaca. Harus diingat ya kalau kolom itu yang ke samping. Jadi ini nanti 4 buah, jadi ke sampingnya ada 4 kaca. 1, 2, 3, 4 dan itulah kolomnya. Setiap kolom katanya ada X kaca, inilah yang jadi baris. Jadi nanti masing-masing kolom ini ya, itu diikuti oleh X kaca. Jadi nanti kita punya X baris. Di sini saya tandain ada titik-titik ya, karena kita nggak tahu panjangnya ke bawah itu berapa. Oke, kita nyari luas. Fx katanya luas penyekat yang berbentuk persegi panjang. Berarti panjang dikali lebar. Nanti kalian menentukan panjangnya yang mana dan lebarnya yang mana itu bebas, sebenarnya nggak ngaruh ya, karena kan nanti tinggal dibolak-balik aja perkaliannya. Saya pun di video ini nggak konsisten menentukan panjang lebarnya. Dan untuk soal nomor 1, panjangnya itu nanti kita bakal pakai yang kolom. Kolom ada 4 kaca, berarti kolom ini kita bisa isi 4 kaca. Tapi kalau kalian lihat, kolom ini kan nggak hanya terdiri dari kacanya aja ya, tapi ada bingkai yang warna abu-abu juga. Kita hitung berapa banyak bingkainya. Jadi ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5. Artinya ada 4 kaca ditambah 5 bingkai. Untuk lebarnya, nah lebarnya kita pakai yang baris, pastinya kita nggak tahu ada berapa kaca, kita tapi bisa tulis X kaca, berarti barisnya X kaca, dan sekarang kita bingung, berapa bingkai di X kaca ini. Oke, kita di sini harus lihat polanya. Ketika kacanya itu ada 4, bingkainya ada 5, dan kalau kalian nanti observasi ya, pasti jumlah bingkai itu 1 lebih banyak dari jumlah kaca, itu udah pasti. Kok bisa gitu? Karena kalau kita lihat ya, untuk setiap kaca, di sebelah kirinya itu nanti dia akan ada 1 bingkai. Jadi ini ada bingkai, kaca, bingkai, kaca, bingkai, kaca, bingkai, kaca. Tapi di akhir kaca ini, kaca terakhir, ada nambah 1 bingkai lagi, ya kan? Makanya kalau misalkan kacanya ada 4, bingkainya ada 4 ditambah 1 di akhir. Dan ini pasti sesuai mau berapapun jumlah kacanya. Mau itu 5, 6, 7, atau seterusnya. Berarti kalau misalkan kacanya ada X, dan jumlah bingkai itu 1 lebih banyak daripada kaca, ya udah, nanti ditambah X tambah 1 bingkai. Kita di sini tinggal hitung aja ya sebenarnya ya. Kaca itu kan 65 cm. Berarti ini 65, ini 65. Bingkai itu 8 cm. Jadi ini 8 dan 8. Ini kalau dikali 260, ini 40, ditambah 300. Ini jadi 65X, ini kalau dikali masuk, jadi 8 kali X ditambah 8 kali 1. 8X tambah 8, ditambah jadi 73X tambah 8. Tapi kan ini maunya dalam meter persegi ya. Sementara dari tadi kita beroperasinya di cm, cm, cm. Berarti ini nanti juga masih cm ya.
Berarti nanti ini kita mau ubah ke meter harus dibagi 100. Jadi 300 dibagi 100, ini juga 73X tambah 8 dibagi 100. Hasilnya segini. Semoga untuk konversi satuan sudah tidak ada yang terhambat ya. Dan kalau udah begini, sama aja tinggal dikali masuk lagi. Jadi 3 dikali 0,73X ditambah 3 dikali 0,08. Hasilnya adalah 2,19 ditambah 0,24. Berarti yang D. Semoga masih cukup jelas ya, dan nggak terlalu membingungkan. Kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Jika perbandingan banyaknya baris dan kolom kaca adalah 3:2 dan jumlah seluruh kaca adalah 24 buah, maka ukuran panjang dan tinggi penyekat tersebut itu berapa? Ini panjang dan tinggi sama aja ya, kayak panjang dan lebar, nggak ada bedanya, karena 2 dimensi juga kan. Oke, yang penting, perbandingan baris dan kolom 3:2. Saya baca ya dari beberapa komentar, itu ada yang masih kesulitan tentang perbandingan. Pokoknya sebenarnya perbandingan itu cuman proporsi aja gitu. Bagaimana cara suatu dua hal ya, mereka merepresentasikan diri mereka gitu. Jadi misalnya nih, kita contoh ya. Di sini ada 3 baris, 1, 2, 3 ke bawah, dan ada 2 kolom, 1, 2. Tapi ini tuh perbandingan. Yang dimaksud dengan perbandingan adalah setiap ada 3 baris, maka nanti akan ada 2 kolom. Makanya di sini ada 3X ya. X ini pengali, bisa 1, 2, 3, atau berapapun. Yang penting, misalnya X-nya 1 ya, kayak contohnya kasusnya di sini, itu berarti ada 3 kolom, ada 3 baris, setiap 3 baris ini akan ada 2 kolom. Ini nanti ukurannya bisa berbeda-beda gitu, misalnya nanti ukurannya segini, ini masih 3X dikali 2X. Kalau kita coba berikan segmennya ya, misalnya di sini, setiap kali dia ada 2 kolom, maka akan diikuti oleh 3 baris. Nah, ini ada segmen-segmennya ya. Di sini juga 2 kolom, ada 3 baris. Dan yang di bawah sini pun seperti itu. Jadi, itu ya yang dimaksud dengan perbandingan. Sebenarnya cara representasi dua hal ini aja, atau lebih. Dan ukurannya berapapun, selama nanti proporsinya sama, ya udah itu perbandingannya nanti pasti tetap sama. Kita kecilin aja ya, biar nggak buang banyak tempat. Kita disuruh nyari ukuran panjang dan tingginya. Ini kan ada 3X sama 2X, totalnya 24 buah. Berarti kalau kita mau nyari total kaca, ya tinggal dikali kan, panjang dikali lebar gitu. Berarti 3X kali 2X sama dengan 24. Ini kalau dikali 6X kuadrat, 6 pindah jadi bagi. Kalau dibagi jadi 4, ini pindah jadi akar 4 adalah 2. Ternyata X-nya itu 2. Jadi ini 3 kali 2, ini 2 kali 2. Atau ada 6 kaca sama 4 kaca. Berarti yang tadi udah benar ya. Dia itu nanti ke sampingnya ada 4 dan ke bawahnya ada 6. Masih dengan perbandingan yang sama. Ya udah, kalau kita mau nyari ukuran panjang dan tinggi, ya panjangnya ya. Panjangnya ini yang ke samping ada 4 kaca, tapi karena ada bingkainya juga, bingkai itu selalu lebih 1 daripada kaca, berarti 4 tambah 1 bingkai, atau 5 bingkai. Kaca itu 65, bingkai itu 8, ini dikali 260, dikali 40, ditambah 300. Tapi karena masih dalam cm, kita harus ke meter, ini diubah, jadi 3 meter. Untuk lebar juga sama, ada 6 kaca ke bawah, ya udah, ini 6 tambah 1 jadi 7, ini 65, ini 8, ini 390, ini 56 ditambah 446. Ubah ke meter jadi 4,46. Kalau diminta ukuran panjang dan tinggi atau panjang dan lebar, ya udah 3,00 dikali 4,46. Jawabannya yang C. Semoga sejauh ini belum ada yang dibingungkan, tapi pastinya jika kalian ada yang bingung, saya ada yang salah atau ada yang terlalu cepat, silakan sampaikan di komentar. Berikutnya masih tentang perbandingan, tapi kali ini baris dan kolom itu 5:2. Dan yang kita ketahui adalah lebar penyekat itu 3 meter. Banyaknya kaca yang digunakan berapa sekarang? Berarti agak kebalikan dari sebelumnya ya. Ini masih sama, ini perbandingan, jadi anggap ke bawah itu ada 5 gitu kan. Ada 5 dan ke samping itu ada 2. Barisnya ada 5, kolomnya ada 2. Tadi ya, lebarnya yang mana sebenarnya nggak ngaruh. Saya di sini lebarnya pakai yang ke samping aja. Padahal sebelumnya lebar kita pakai yang baris, tapi kali ini kita pakai yang kolom 3 meter. Nggak ngaruh. Terus ya udah, kita disuruh nyari banyaknya kaca. Misalkan lebar, ini kita nggak tahu ada berapa ya. Karena ini masih dalam bentuk perbandingan, tapi kita bisa katakan ini X. Kalau ada X kaca, bingkainya ada X tambah 1.
Cukup jelas. Dengan catatan X itu jumlah kacanya, ya. Nah, lebar tadi adalah 3 meter. Karena nanti kita itu masih pakai cm ya, meternya bisa kita ubah ke 300 dulu. Atau nggak mau diubah juga nggak apa-apa sih, nanti kita sesuaikan aja. Tapi di sini saya ubah ya. Berarti ya udah, kalau udah kayak gini tinggal kita masukin aja, kaca itu kan 65 cm ya, bingkai itu 8 cm. Ini kalau misalkan kita bikin jadi 65, ini kita kali masuk jadi 8x tambah 8, ditambah jadi 73, kita balik, 8 pindah jadi kurang, ini dikurang 292, 73 pindah jadi bagi, kalau dibagi x-nya 4. Berarti ternyata lebarnya itu ada 4 kaca. Jadi lebar, kalau kali ini ternyata ke samping ya, itu nanti ada 4 kaca. Kalau mau nyari panjangnya berarti, ya udah. Ya, di sini ya, lebarnya di sini saya pakai yang kolom biar nggak bingung. Dan di sini panjangnya berarti atau barisnya kita tinggal pakai perbandingan. Baris per kolom, baris dibanding kolom itu 5:2. Kalau kolomnya ada 4, ya udah ini 4 tinggal pindah ke kanan jadi kali. 5 kali 4 itu 20, dibagi 2 itu 10. Berarti barisnya ada 10 kaca. Banyaknya kaca yang digunakan, ya udah tinggal panjang dikali lebar. 10 dikali 4 atau 40 kaca. Jawabannya yang C. Dan kita ke soal terakhir. Untuk menambah fungsi estetika dan efisiensi, kaca penyekat dilapisi material khusus yang dapat menghasilkan energi listrik. Wih, keren ya. Diketahui bahwa setiap 1 meter persegi, permukaan kaca dapat menghasilkan 400 watt listrik. Jika digunakan kaca baru berukuran 50 x 50 cm dan dokter gigi ingin menghasilkan minimal 800 watt listrik, maka ukuran minimal penyekat yang dapat dibuat adalah berapa? Jadi, sekarang ya, kaca barunya itu 50 dikali 50, bukan 65 lagi. Sebelumnya kita punya yang warna biru, kita ganti dia jadi warna hijau. Ini material khusus yang baru, dan ini yang jadi kacanya. Kacanya itu dilapisi sama yang hijau-hijau ini. Tapi tetap aja, mereka itu nanti tetap punya bingkai. Jadi inilah penyekat itu adalah campuran dari kaca dan bingkainya. Cuman yang warna hijau, kacanya itu sekarang ukurannya jadi berbeda. Oke, kita cari tahu dulu ya, berapa sih sebenarnya luas yang kita butuhkan. Katanya 1 meter persegi itu bisa 400 watt. Dan kita butuh minimal 800 watt. Ya udah, berarti kalau misalkan 1 meter persegi bisa 400, kalau mau luas yang diinginkan, kita butuh 800. Gitu. Cukup sederhana sih sebenarnya, dan dari sini pun udah bisa ketahuan ya polanya gimana. 400 per 800 itu kan jadi 1/2 ya. Ini luas yang diinginkan pindah jadi kali, terus ini 2 pindah jadi kali. Ini jadi 2 meter persegi. Kita balik, ya udah, luas yang diinginkan ternyata 2 meter persegi. Luas itu tadi panjang kali lebar. Ya kan? Berarti 2 itu sama dengan panjang kali lebar. Panjang dan lebar yang dari tadi kita punya itu apa? Ini kita nggak melibatkan bingkainya dulu ya, karena kita baru fokus ke luas dari si kaca. Berarti itu 0,5 kali X ditambah 0,5 dikali Y. Maksudnya gimana? Ini tuh panjangnya, yang ini 50 cm ya, 0,5 meter, karena ini meter. Dan ini 0,5, 50 cm yang lebarnya. X sama Y ini pengali, karena kita nggak tahu ada berapa kaca di panjang dan ada berapa kaca di lebar. Jadi ada catatan ya, X itu banyak kaca di panjangnya dan Y itu banyak kaca di lebarnya. Sebenarnya nggak ngaruh mau panjang yang mana, lebar yang mana, nanti juga bisa dibolak-balik. Oke, ini kalau kita kali kan jadinya 0,25 XY atau 1/4. 4 pindah jadi kali, berarti X dikali Y itu 8. Nah, di sini kita faktorkan aja. Berapa sih faktor dari 8? 8 itu bisa 8 dikali 1, bisa juga 4 dikali 2. Berarti kita punya 2 kemungkinan yang bisa menghasilkan angka 8. Antara panjangnya 8, lebarnya 1, atau panjangnya 4, lebarnya 2. Kita coba ke kasus pertama. Panjangnya ada 8 kaca, lebarnya ada 1 kaca. Berarti ukurannya nanti panjang kali lebar, ini udah ditambah bingkai ya kali ini, jadi udah ditambah 8 cm-nya ini. Ini nanti 8 kaca tambah 9 bingkai, mudah. Ini 1 kaca ditambah 2 bingkai. Kacanya tadi kan 50 ya, yang baru, bingkainya masih tetap 8. Ini kalau dikali 400, dikali 72, ditambah 472. Ini kalau dikali 50, dikali 16, ditambah 66. Ini masih dalam sentimeter, kita mau dalam
meter. Berarti nanti dibagi 100 aja. 4,72 dikali 0,66. Itu untuk yang pertama. Ada ya, yang A. Tapi kita masih punya opsi kedua, yaitu ketika panjangnya 4 kaca dan lebarnya 2 kaca. Berarti ukurannya sama, panjang kali lebar, berarti ini 4 kaca tambah 5 bingkai, ini 2 kaca tambah 3 bingkai. Kacanya 50, bingkainya 8, ini kalau dikali 240 ditambah 240. Ini 100, ini 24 ditambah 124. Masih dalam sentimeter, ubah ke meter, 2,4 dikali 1,24. Ini kalau kalian mau hitung manual, mana yang lebih kecil, karena kan ukuran minimal ya. Mana yang lebih kecil, ini nanti dapatnya yang bawah ya. Jadi kita bisa sebenarnya jawab aja langsung, kalau ini tuh jawabannya yang C. Tapi kan kalau di UTBK nanti agak susah ya untuk menentukan mana sih yang lebih kecil gitu. Apalagi ini koma-komaannya nggak enak. Sebenarnya ada caranya. Kalau kita 8 sama 1, itu kan nanti bentuknya yang atas ini ya. Kalau yang bawah, 4 sama 2, bentuknya yang kedua. Ini, kita sama-sama punya 8 buah kaca. Ya, atas bawah itu sama-sama 8. Berarti kita nggak usah peduliin kacanya ada berapa. Kita tinggal peduliin bingkainya ada berapa. Yang atas, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bingkai ke kanan. Dan ke bawah ada 1 sama 2. Berarti 9 tambah 2, itu ada 11 bingkai. Yang kedua, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya untuk ke sampingnya. Dan ke bawah ada 1, 2, 3. Cuman ada 3. Berarti total itu cuman ada 8 bingkai. Iya benar. Berarti di sini ada 8 kaca ditambah 11 bingkai, di sini ada 8 kaca ditambah 8 bingkai. Sudah pasti lebih kecil yang bawah. Begitu. Baiklah, sekian yang bisa kita bahas di episode kali ini. Memang lebih santai daripada soal-soal sebelumnya. Dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jika saya ada yang nggak jelas, terlalu cepat, atau kalian ada yang bingung, jangan sungkan untuk sampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak karena sudah menonton dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.